warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tapi sebelum itu Bapak pengen menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu, ya. Dimana tujuan pembelajaran ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Sini, perhatikan. Yaitu kita akan sama-sama memahami ya, dengan menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, As-Salam, ya, yang dimana kita di sini akan memahaminya melalui video yang akan Bapak sampaikan di pada layar ya, pada layar proyektor ini. Oke, nah jadi silakan nanti diperhatikan ya video pembelajaran tersebut, karena video pembelajaran ini nanti akan menyesuaikan gaya belajar kalian. Yang membahas segala buat pemulai ya barangkali. Selamat datang kembali di channel KPSU yang membahas segala yang bermanfaat bagi seluruh umat. Pada kesempatan kali ini, channel KPSU akan membahas sebuah video pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka tingkat fase B pada siswa kelas 4. Lingkup materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu teladan Asmaul Husna. Adapun submateri yang akan kita kaji bersama yaitu tentang 5 Asmaul Husna beserta artinya.
Tapi sebelum itu, mari kita amati gambar berikut. Apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Sudahkah kalian pernah mengenal tentang Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Baiklah, kalau begitu, mari simak dan dengarkan penyampaian berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, yaitu indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asmaul Husna dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis memiliki jumlah 99 atau 100 dikurangi 1. Tetapi yang akan kita kaji dalam video kali ini yaitu hanya 5 dan beserta artinya. Apa sajakah Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu yang pertama adalah Al-Malik, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga Al-Qudus, yang keempat As-Salam, dan yang terakhir Al-Mu'min. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan siapapun, tanpa bisa dihalangi dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizolimi, membalas orang yang zolim, mengayakan orang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi.
Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang Maha Mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya, Tuhan yang Maha Tinggi, yang tidak satu pun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, yaitu berupa ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupaan makhluk, artinya tidak sama dengan makhluknya, dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya, artinya tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan, artinya Allah Maha Sempurna. Assalam. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut.
dibaca dulu, dipahami isinya, nanti kemudian ditukarkan dengan teman sebelahnya, ditukar sampai keempat-empatnya ini mendapat kertas yang kalian dapat. Paham? Bapak kasih contoh di kelompoknya Sultan, ya. Al-Qudus, Al-Mukmin, Al-Malik, dan Al-Aziz. 4 saja nama. Dibaca, pahami. Ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kamu tukar dengan Fuzi, kamu tukar dengan Sultan. Tidak. Tukar, ini tukar buku. Oke, silakan dibaca. Sudah tukar. Ya, dibaca lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah Sultan? Oke, saya Bapak tes. Sebelum ditukar lagi Bapak tes. Kamu tadi dapat nama Asmaul Husna apa namanya? Yang pertama Bapak kasih Al-Qudus. Al-Qudus apa artinya? Maha suci. Kemudian yang kedua dapat apa lagi dari Fizi? Dari siapa namanya? Kazifa. Al-Malik. Al-Malik apa artinya? Oke, sudah paham. Kamu dapat nama yang apa? Yang pertama. Bahagian tahu nggak maksud tujuannya tadi? Tujuannya adalah saling memahami informasi. Kalau kalian tidak bisa menerima informasi dari orang lain, maka kalian juga akan kesulitan dalam belajar. Seperti Bapak menyampaikan di depan, ya. Nah makanya pentingnya metode seperti ini, ya. Saling bertukar informasi. Oke, Bapak harap nanti kedepannya kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, ya. Yang lain Bapak, kita sudah fokus ke mepet. Bapak hadiah. Bapak akhiri pelajaran ini. Bapak anggap semuanya sudah saling paham, ya, tentang materi pelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat termasuk Bapak sendiri. Ya, untuk kegiatan tugasnya atau tugas harinya nanti Bapak akan kabari di grup WA-nya masing-masing. Jadi sebelum itu, ketua kelas silakan maju ke depan untuk diminta sebelum pulang. Yang lain pergi duduk siap.